Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita awali pembacaan pada hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena perkuliahan hari ini merupakan pertemuan pertama dengan saya yang sebelumnya mata kuliah Kepemimpinan Islam Multikultur ini sudah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Hamdanah MAG. Beliau kalau tidak salah kemarin sudah memberikan dasar-dasar atau pengenalan dari materi kepemimpinan Islam multikultur ini. Kemudian informasi dari beliau juga sudah ada melakukan diskusi kelas. Kalau tidak salah ada 4 grup dalam catatan saya yang disampaikan oleh beliau. Kemudian kami juga sudah membicarakan tentang silabus, kemudian bentuk UTS, kemudian bentuk US yang akan nantinya diadakan dalam mata kuliah ini. Tetapi karena setelah beberapa kali pertemuan kemarin dengan profesor, ada kasus pandemi COVID-19 ini, maka bentuk UTS, kemudian bentuk US itu kami ubah dengan menyesuaikan bahwa mahasiswa bisa melakukannya di jarak jauh atau kami pantau dengan cara online. Tetapi insya Allah tidak akan mengurangi dari perkuliahan kita dalam semester ini untuk mata kuliah ini. Dan karena ini merupakan pertemuan pertama dengan saya, maka Ibu Muslimah akan sebagaimana biasa ketika perkuliahan awal akan memperkenalkan diri. Teman-teman mahasiswa, ini nama saya, usia sudah hampir 49 tahun, kemudian pendidikan mulai dari SD, SMP, SLTA, Diploma 2, S1, Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari di Palangkaraya pada saat itu, kemudian S2 dan S3 itu di UIN Antasari Banjarmasin, sekarang namanya sudah UIN. S2 saya ini yang manajemen pendidikan Islam, sementara S3 itu pendidikan agama Islam. Jadi kenapa saya mengajar di MPI sekarang ini, karena memang saya latar belakang juga manajemen pendidikan Islam di S2-nya. Kemudian ini pengalaman mengajar di perguruan tinggi itu di Universitas Antakusuma di Pangkalan Bun, mengajar pendidikan agama Islam Fakultas Pertanian, kemudian di IAIN Palangkaraya, dan juga menyalurkan hobi mengajar di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kemudian menikah sudah kurang lebih 28 tahun Hijriah yang lalu. Ibu tinggalnya di Gubas. Mana itu Gubas? Gubas itu kepanjangan dari Giobos 16A Simpang 3 Palangkaraya. Kalau mau ke tempat Ibu silakan. Di alamat ini sudah Ibu cantumkan di Google Map. Jadi kantor Narasinara, nah di situ ada alamat Ibu. Kemudian ini penelitian dilakukan. Selain penelitian, ini penelitian yang dulu, sekarang
semuanya ini juga sudah masuk dalam artikel jurnal. Penelitian yang sekarang dilakukan tentang makna sekolah favorit bagi orang tua itu mengangkat pada tahun kemarin karena mengamati tentang diberlakukannya zonasi pendidikan. Kemudian ada artikel-artikel. Nah, ini artikel yang sebelah atas ini ada di jurnal. Kemudian ini ada di artikel-artikel yang sebelah atas ini Anissa, kemudian yang di bawah ini, yang di tengah ini Kampus Itah, kemudian di bawah ini yang terakhir ini bukti cinta Rasulullah di saat pandemi COVID-19, ini di mimbar Jumat. Nah, dari mana mendapatkan artikel ini atas nama saya? Silahkan buka di repositori IAIN, repositori perpustakaan IAIN Palangkaraya. Setelah ini nanti akan Ibu kirim fotonya, jadi Bapak Ibu bisa melihat semua buku online yang ada di tempat kita, semua tesis, semua skripsi, semua penelitian dosen, semua artikel dosen ada di situ yang memang dimasukkan di online, melalui online. Ini my family, Bapak sedang menyelesaikan kuliah ya di Universitas Muhammadiyah Malang. Ini yang kedua sedang persiapan mendapatkan pelatihan TOEFL IELTS, mendapatkan beasiswa bidik misi, mendapatkan beasiswa S3. Jadi sudah mendapatkan beasiswa S3, sekarang sedang pelatihan. Kemudian yang kedua ini Fakultas Kedokteran baru semester 2 di UIN Syahid Jakarta. Nah, ini buku, ini diterbitkan oleh IAIN Antasari Banjarmasin, sekarang UIN Antasari Banjarmasin, sebagai hadiah kepada saya pada saat itu. Kemudian ini buku, justru buku yang pertama ini, Nilai Religious Culture di Lembaga Pendidikan. Kemudian saya bisa dihubungi melewati kontak person ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Muslimah MPDI, yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan makalah saya dengan judul Multikulturalisme menurut Perspektif Islam. Nah, yang pertama kita akan mulai bab 1, yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ada latar belakang. Dalam latar belakang ini saya mengawali dengan mencari jumlah surah, yaitu surah Al-Anbiya ayat 107, di mana di situ Allah Subhanahu berfirman yang artinya, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad rahmat bagi seluruh manusia. Mengapa saya menggunakan ayat ini dan apa dengan judul makalah ini? Ya, jadi di awal perkembangannya Islam itu kan senantiasa bersentuhan dengan peradaban lain, terutama dengan budaya, paganisme, dan peradaban bangsa Arab jahiliyah. Nah, Nabi Muhammad sebagai Nabi yang berusaha untuk meluruskan dan mereka tetap menjalankan hubungan yang baik dengan mereka, walaupun dalam perjalanannya sering terjadi benturan bahkan sampai terjadi peperangan. Tetapi peperangan ini merupakan jalan terakhir setelah jalan damai gagal ditempuh. Jalan damai yang desakan semaksimal mungkin itu gagal ditempuh. Nah, dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa Islam itu sebenarnya agama yang damai, penuh dengan toleransi dan budaya yang lain. Nah, adapun pembahasan masalahnya, ya, fokus pembahasan dalam makalah ini adalah bagaimanakah multikulturalisme Islam. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui dan memberikan pemahaman kepada kita tentang multikulturalisme menurut perspektif Islam. Kita mulai bab yang kedua, yaitu tentang pembahasan. Sebelum pembahasan tentang multikulturalisme, kita akan membahas itu apa itu pluralisme. Jadi pluralisme itu singkat saja, saya langsung ke pengertiannya saja, yaitu sebuah paham yang menekankan aspek-aspek positif dalam sebuah realitas keberagaman, toleransi, dan mengakui keberadaan golongan atau agama yang lain, ya, sebagai usaha
preventif dalam menanggulangi konflik antar agama. Nah, apalagi di bangsa kita ini kan bangsa yang plural ya, banyak perbedaan-perbedaan adat budaya dan lain sebagainya. Jadi kita harus menerima secara positif, bukan juga secara negatif. Apalagi sampai mengklaim bahwa agama itu bahwa paham pluralisme itu bisa merusak akidah, khususnya bagi umat Islam. Yang berikutnya adalah pengertian multikulturalisme. Jadi multikulturalisme itu ya merupakan pengakuan bahwa kultur yang berbeda dapat eksis dalam lingkungan yang sama dan saling menguntungkan satu sama lain, atau dengan kata lain pengakuan dan promosi terhadap pluralisme kultural ya. Atau bisa juga disebutkan bahwa multikulturalisme itu adalah menghargai dan berusaha melindungi keberagaman kultural. Nah, bagaimana multikulturalisme dalam perspektif Islam? Kita akan langsung saja melihat bagaimana sejarah Islam itu pada masa kejayaannya, misalnya seperti di Baghdad dan di Cordoba, ya. Di situ masyarakat tersebut adalah masyarakat yang sangat plural, ya. Dan dengan segala kemampuannya untuk mewujudkan kondisi sosial yang multikultural ini, Islam akhirnya tetap bisa eksis dan jaya di sana. Ya, sejarah juga mencatat bagaimana sikap toleransi dan inklusivitas ya merupakan kunci dalam masyarakat multikultural. Kita bisa lihat di sana bahwa di sana juga ada komunitas-komunitas agama lain seperti Kristen, Yahudi, bahkan Zoroaster juga diperbolehkan jalan agamanya masing dan bebas. Ya. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan itu bisa kita lihat di dalam surah Al-Hujurat ayat 49 ya. Kemudian juga jadi mulai ayat ini Allah itu menyatakan bahwa manusia itu diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar dapat saling mengenal dan saling tafahum, ta'awun dan tabayun sesama mereka. Ya, sebagai fitrahnya manusia itu kan adalah makhluk sosial, selalu bermasyarakat ya, dan hal ini merupakan sebuah keniscayaan. Kemudian surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Maidah ayat 8 ya. Di situ dapat kita lihat arti yang panjang. Saya langsung saja untuk surah berikutnya juga ada Al-Mumtahanah ayat 89 ya. Nah, beberapa ayat yang saya sebutkan tadi itu merupakan bukti otentik bahwa keberagaman itu merupakan sebuah keniscayaan dan nas Tuhan, sehingga sudah sepatutnya ayat-ayat tersebut menjadikan kita selaku muslim itu untuk selalu bersikap toleran dan penuh damai sebagai makhluk yang hidup di dunia berdasarkan kesetaraan dan kebaikan. Kemudian yang terakhir kesimpulannya, yang pertama adalah Islam adalah agama yang universal dan rahmatan lil alamin. Sejak awal perkembangannya Islam telah menjadi agama dan peradaban yang sentiasa bersentuhan dengan agama dan peradaban lain. Kemudian pengertian pluralisme ya tadi sudah saya sebutkan, tidak saya ulang lagi. Kemudian juga apa itu multikulturalisme dan bagaimana multikulturalisme menurut perspektif Islam ya. Jadi multikulturalisme menurut Islam adalah sebuah keniscayaan dan nas Tuhan, sehingga sudah sepatutnya kita setiap muslim wajib bersikap toleran dan penuh damai sebagai sesama makhluk yang hidup di dunia berdasarkan kesetaraan dan kebaikan utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya selaku moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih juga kepada Pak Riono sudah mengirimkan terlebih dahulu. Tidak apa-apa, yang penting kita mulai perkuliahan kita pada pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu dia tadi langsung pembukaan dari Pak Riono, penjelasan tentang makalahnya. Sambil kita dengarkan, bisa sambil teman-teman menyiapkan 2 pertanyaan untuk Pak Riono. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya 2 pertanyaan. Setelah itu kita lanjutkan dengan pemakalah selanjutnya. Baiklah, kepada teman-teman yang lain yang bertugas untuk menyampaikan makalahnya, bisa dikirimkan rekaman maupun PowerPoint-nya ke grup kita agar setelah itu kita mendengarkan bersama-sama dan bisa langsung membuat pertanyaan. Dipersilahkan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nama saya Istiqlalia. Di sini saya akan memaparkan makalah saya.
yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan Islam Perspektif Gender. Nah, apa yang melatar belakangi dari kepemimpinan pendidikan Islam dalam perspektif gender ini? Yang pertama yaitu perkembangan pemikiran perempuan itu dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang signifikan dari zaman sekarang. Nah, hal ini terlihat semakin banyaknya kaum perempuan yang ikut dalam kancah politik. Contohnya saja seperti mantan presiden kita, yaitu Megawati Soekarno Putri. Nah, selain itu, juga banyak pemimpin-pemimpin lainnya yang telah kita lihat selama ini. Nah, kenyataan ini telah muncul di kalangan umat Islam, khususnya para ulama dan organisasi Islam lainnya, yang berkaitan dengan pandangan keberadaan perempuan dalam jabatan-jabatan strategis di sektor publik itu. Namun masalahnya adalah apakah memang bahwa hanya laki-laki saja yang dianggap memiliki kualifikasi atau keahlian sebagai pemimpin, baik sebagai kepala rumah tangga maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, apa itu sendiri tidak boleh memimpin. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dari itu dalam makalah ini akan menganalisis tentang kepemimpinan pendidikan Islam dalam perspektif gender. Sebelum kita masuk, apa arti dari kepemimpinan itu sendiri? Kepemimpinan ialah suatu proses di mana pimpinan itu dilukiskan akan memberikan perintah atau pengaruh, bimbingan atau arahan kepada individu ataupun kelompok untuk bekerja sama dalam menyusun dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan pendidikan Islam itu sendiri ialah segenap kegiatan pendidikan manusia seutuhnya yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga untuk membantu seseorang atau sekelompok generasi muda dalam menanamkan ajaran dan menumbuh kembangkan nilai-nilai Islam. Nah, untuk teori kepemimpinan itu sendiri ada 8. Yang pertama ada teori genetis, kemudian teori sifat, kemudian yang ketiga ada kontingensi, yang keempat ada situasional, kemudian yang kelima perilaku, kemudian partisipatif, kemudian selanjutnya transaksional, dan yang terakhir adalah transformasional. Nah, kesetaraan gender dalam konsep kepemimpinan Islam itu sendiri pada zaman dahulu ketika pemerintahan Islam itu dipegang oleh daulah yang berdasarkan dinasti, terdapat beberapa perempuan yang diangkat sebagai kepala negara. Nah, contohnya seperti pada dinasti Mongol yaitu Padishah Khatun, kemudian ada juga Sajarat Al-Dur di Mesir, kemudian ada juga Sultanat Taj Al-Alam Syafiatadin Shah di Aceh. Nah, mereka semua ini adalah seorang perempuan yang memimpin pada masa dulu. Pendapat di sini ada yang memperbolehkan dan juga ada pendapat yang tidak memperbolehkan bahwasanya perempuan itu memimpin suatu negara atau perempuan itu memimpin suatu kaum. Hal ini mengundang adanya pro dan kontra di kalangan kaum muslimin. Nah, jangankan sebagai kepala negara, sebagai kepala rumah tangga pun masih banyak yang keberatan. Nah, masing-masing pendapat tersebut diperkuat dengan dalil yang bersumber pada Al-Quran dan juga hadis. Adapun yang menjadi dalil rujukan di sini ada sebuah hadis dan juga ada sebuah Al-Quran. Yang pertama sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Hadis ini menjadi rujukan tentang larangan menjadi kepala negara bagi perempuan yang isinya seperti ini. Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Nah, peristiwa yang melatar belakangi lahirnya hadis tersebut adalah wafatnya Kisra Persia dan diangkatnya
anak perempuannya yang bernama Buran untuk menggantikan ayahnya. Nah, pada zaman dahulu karena tidak ada lagi anaknya yang laki-laki, maka diangkatlah anaknya yang perempuan ini sebagai pemimpin, sebagai ratunya. Kemudian selanjutnya, untuk secara umum sendiri, Islam itu tidak melarang perempuan menjadi kepala pemerintahan. Nah, hal itu disebabkan karena laki-laki dan perempuan itu adalah sesama hamba Allah yang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah dan akan mendapat balasan yang sama atas amal perbuatannya. Hal itu tertuang dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, kemudian dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, dan dalam Quran Surah Al ayat 97. Kemudian rujukan yang kedua ada dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34, yang mana Muhammad Abduh sendiri mengatakan bahwa Quran Surah An-Nisa itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan bahwa kepemimpinan itu mutlak berada di tangan laki-laki. Nah, hal ini diperjelas dalam Quran Surah An-Nisa ayat 124 yang menyebutkan bahwa Allah itu telah menciptakan laki-laki dan perempuan itu memiliki kemampuan yang sama untuk mengerjakan amal-amal soleh dalam berbagai segi kehidupan. Nah, mereka pun akan mendapatkan hasil atau balasan yang sama. Baik, untuk kesimpulannya, kemudian adalah suatu proses di mana pimpinan itu dilukiskan akan memberi perintah atau pengaruh, bimbingan atau arahan kepada individu atau kelompok untuk bekerja sama dalam menyusun dan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ada beberapa pendapat yang memperbolehkan perempuan itu untuk menjadi pemimpin dan ada pula yang tidak memperbolehkannya. Nah, hal ini mengundang pro dan kontra di kalangan kaum muslimin. Adapun pro dan kontra tersebut dan pendapat-pendapat tersebut diperkuat dengan dalil yang bersumber pada Al-Quran dan juga hadis. Nah, akan tetapi secara umum Islam itu tidak melarang perempuan menjadi pemimpin. Hal itu disebabkan laki-laki dan perempuan adalah sesama hamba Allah yang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah dan akan mendapatkan balasan yang sama atas amal perbuatannya, karena Islam itu memiliki konsep keadilan gender dan tidak mengenal diskriminasi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan makalah saya mengenai kepemimpinan pendidikan Islam, perspektif humanisme. Bab 1, pendahuluan. Pada latar belakang, kepemimpinan pendidikan Islam merupakan segmen bagian penting dari organisasi atau lembaga pendidikan Islam, di mana organisasi tersebut tersusun atas dasar pembagian fungsi-fungsi yang berbeda serta harus dilaksanakan. Dalam kerangka pemikiran Ibnu Taimiyah, seperti yang dikutip oleh Ahmad Warid, kan lebih menyederhanakan pendidikan Islam ke tujuan pokok, yaitu membentuk individu muslim, 2. membentuk umat muslim, 3. dakwah Islam di dunia. Humanisme berasal dari bahasa Latin yaitu humanis yang berarti manusia dan isme yang berarti paham atau aliran. Humanisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Humanisme dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan manusia dengan aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Kepemimpinan pendidikan Islam perspektif humanisme dapat disimpulkan bahwa segmen bagian penting dari organisasi atau lembaga pendidikan Islam di mana organisasi tersebut tersusun atas dasar pembagian fungsi-fungsi yang berbeda serta harus dilaksanakan yang sangatlah berkaitan dengan kegiatan kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan manusia dengan aliran yang bertujuan menghidupkan rasa keprimanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Rumusan masalah yang saya angkat pada makalah ini adalah bagaimana implikasinya kepemimpinan pendidikan Islam perspektif humanisme dalam pendidikan.
Bab 2, implikasi kepemimpinan pendidikan Islam perspektif humanisme. Pada bagian pertama pembahasan dasar konseptual kepemimpinan perspektif Islam, terdapat 3 pendekatan dalam konseptual kepemimpinan perspektif Islam, yaitu A. Pendekatan normatif yang terbagi menjadi 4 pendekatan. Yang pertama, prinsip tanggung jawab dalam organisasi. Kedua, prinsip etika tauhid. 3, prinsip keadilan. 4, prinsip kesederhanaan. B. Pendekatan historis. Dalam pendekatan ini diharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin Islam yang memiliki sifat sidik, patonah, amanah, dan lain-lain sebagai syarat keberhasilannya dalam memimpin kisah-kisah dalam Al-Quran, hadis, dan sirah nabawiyah. Pendekatan teoretik. 2. Fungsi kepemimpinan berdasarkan teori humanistik atau populistik. Pemimpinan menurut teori ini adalah mengorganisir kebebasan manusia dan memenuhi segenap kebutuhan insani yang dapat dicapai melalui interaksi pemimpin rakyat. Pada teori ini terdapat 3 variabel pokok, yaitu A. Kepemimpinan harus memperhatikan hati nurani rakyat dengan segala kebutuhan dan kemampuannya. B. Organisasi agar bisa relevan dengan kepentingan rakyat dan pemerintah. C. Interaksi yang akrab dan harmonis antara pemerintah untuk membangun persatuan dan kesatuan serta hidup secara damai. B. Analisa. Analisa merupakan sekumpulan kegiatan, aktivitas, dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan komponen menjadi lebih detail dan digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulannya. Kepemimpinan pendidikan Islam perspektif humanisme merupakan segmen bagian penting dari organisasi atau lembaga pendidikan Islam, di mana organisasi tersebut tersusun atas dasar pembagian fungsi-fungsi yang berbeda, serta harus dilaksanakan yang sangatlah berkaitan dengan kegiatan kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan manusia, dengan aliran yang bertujuan menghidupkan rasa keprimanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Dasar konseptual kepemimpinan perspektif Islam menggunakan 3 pendekatan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang terbagi atas 4 prinsip pokok, yaitu 1. Prinsip tanggung jawab dalam organisasi. 2. Prinsip etika tauhid. 3. Prinsip keadilan. 4. Prinsip kesederhanaan. Kedua pendekatan historis merupakan prinsip dasar yang berpedoman kepada kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercermin dalam sifat-sifat beliau yang sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Dan ketiga adalah pendekatan teoritik. Fungsi kepemimpinan menurut teori humanistik adalah mengorganisir kebebasan manusia dan memenuhi kebutuhan insani yang dapat dicapai melalui interaksi dengan lingkungan sosial dengan berpedoman pada 3 variabel pokok, yaitu harus memperhatikan hati nurani rakyat dengan segenap harapan, kebutuhan, dan kemampuan. Organisasi agar bisa relevan dengan kepentingan rakyat dan pemerintah, serta membangun interaksi yang akrab, harmonis antara pemerintah dan rakyat untuk membangun persatuan dan kesatuan serta hidup secara damai. Bab 3, penutup. Penutup diawali dengan kesimpulan, kepemimpinan pendidikan merupakan salah satu hal penting untuk diterapkan di madrasah sebagai kelompok yang terorganisasi untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan Islam, sebab pada hakikatnya kepemimpinan pendidikan Islam penentu keberhasilan segala aktivitas yang ada di lembaga pendidikan Islam tersebut. Kepemimpinan pendidikan Islam merupakan proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang terorganisasi dalam usaha-usaha memerlukan tujuan pendidikan Islam yang hendak dicapainya, yaitu untuk membentuk manusia menjadi insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kerangka pemikiran Ibnu Taimiyah, seperti yang dikutip oleh Ahmad Warid, kan lebih menyederhanakan tujuan Islam ke tujuan pokok, yaitu 1. Membentuk individu muslim. 2. Membentuk umat Islam. 3. Dakwah Islam di dunia. Humanisme berasal dari Latin yang terdiri dari 2 kata, yaitu humanis yang berarti manusia dan isme yang berarti paham atau aliran. Humanisme menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu aliran yang bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan menciptakan pergaulan hidup yang lebih baik. Terdapat 3 pendekatan dalam dasar konseptual kepemimpinan perspektif Islam, yaitu pendekatan normatif, pendekatan historis, dan pendekatan teoritik.
Fungsi kepemimpinan menurut teori humanistik populistik adalah mengorganisir kebebasan manusia dan memenuhi segenap kebutuhan insani yang dapat dicapai melalui interaksi pemimpin dengan rakyat. Pada teori humanistik populistik terdapat 3 variabel pokok, yaitu kepemimpinan harus memperhatikan hati nurani rakyat dengan segenap harapan, kebutuhan, dan kemampuannya. 2. Organisasi agar bisa relevan dengan kepentingan rakyat dan pemerintah. 3. Interaksi yang akrab dan harmonis antara pemerintah dan rakyat untuk membangun persatuan dan kesatuan serta hidup secara damai. B. Saran. Kepemimpinan pendidikan Islam merupakan proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang terorganisir dalam usaha-usaha menentukan tujuan pendidikan Islam yang hendak dicapainya, yaitu membentuk manusia menjadi insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, kepemimpinan pendidikan Islam tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab, yaitu tidak menggunakan kekuasaan yang telah diberikan untuk kepentingan dirinya sendiri atau komunitas. Artinya, kekuasaan tersebut digunakan untuk mengatur orang dengan cara yang baik dan sesuai dengan nilai normatif Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Ciri-ciri pemimpin yang baik dapat dilihat dari sisi intelektualnya, hubungan sosial dengan anggotanya, kemampuan emosional, imajinasi atau visi, kemampuan penalaran, kesabaran, kemampuan bekerja keras. Humanisme sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang berkaitan seperti humanisme pendidikan pembelajaran kepada para siswa, humanisme terkait keagamaan, hingga humanisme universal yang mencakup satu dunia, satu bangsa manusia yang lahir di alam bumi ini, sehingga banyak yang menghubungkan antara humanisme dengan masalah-masalah serta isu yang berhubungan dengan manusia. Demikian makalah saya yang telah saya paparkan tadi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Ibu Nindi Diah Ayu Prastika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai instruksi dari Ibu, karena berhubung sudah jam 8:30, karena jam 8 sampai jam 10 adalah waktu tanya jawab, maka silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan kepada pemateri sesuai instruksi dari Ibu ini di replay atau di drag penjelasan dari teman-teman yang lain. Sembari menunggu teman-teman yang lain menjawab, tolong kepada pemakalah selanjutnya, yaitu Bu Ispurnatin dan Ibu Mike, untuk mengirimkan penjelasan makalahnya di grup kita ini. Terima kasih, dipersilahkan Bu. Oke, terima kasih Bu Moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik, singkat saja saya bertanya kepada Pak Aryono ya, terkait dengan pluralisme ya. Di sini jelas adalah pluralisme sebuah paham yang menekankan aspek-aspek positif dalam sebuah realitas keberagaman, toleransi, dan mengakui keberadaan golongan atau agama lain yang berbeda sebagai upaya preventif dalam menanggulangi konflik antar agama ya. Sini jelas begitu ya di makalah Pak Aryono, tetapi kita kaitkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 51 yang sering menjadi bahan kita diskusi, terutama pada saat menjelang proses politik seperti pemilihan legislatif, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah, yang artinya di surah Al-Maidah 51 itu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu atau pemimpinmu ya. Mereka satu sama lainnya saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia atau pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim.
Jadi ayat ini sering dimaknai tentang larangan umat Islam memilih pemimpin dari orang non-muslim atau kafir, ya. Jadi ini akan menimbulkan konflik, ya, akan menimbulkan konflik. Sedangkan di ajaran pluralisme yang dibahas tadi adalah saling menekankan toleransi dan mengakui keberadaan golongan atau agama yang berbeda sebagai upaya preventif dalam menanggulangi konflik antar agama. Nah, kalau dipakai sering khususnya misalnya di Indonesia, ya, itu biasanya dipakai dengan menggunakan ayat-ayat seperti ini. Dilarang untuk memilih pemimpin, ya, bahasanya pemimpin non muslim. Nah, jadi ini akan menimbulkan konflik, Pak. Jadi bagaimana Bapak menanggapi hal ini, ya? Sekian, Pak, pertanyaan dari saya. Ini kan menjadikan konflik terhadap ini tadi. Sudah 2 pertanyaan untuk Pak Riono. Sementara saya tutup dulu pertanyaan untuk Pak Riono, ya. Dipersilahkan kepada teman-teman yang lain jika ingin bertanya kepada Bu Isti dulu, sambil menunggu Bu Is dan Ibu Is Purnatin dan Ibu Mike untuk melanjutkan untuk mengirimkan penjelasan makalahnya. Baiklah, sembari menunggu Bu Mike dan Bu Ispurnatin untuk mengirimkan penjelasannya, masih ditunggu juga Pak Joko Siso penjelasannya mengenai makalah yang sudah Bapak siapkan. Kita tunggu 3 penjelasan lagi dari teman-temannya. Terima kasih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen Dr. Muslimah MPDI serta rekan-rekan semua Bapak Ibu semua yang kami hormati pula. Di sini kami akan menyampaikan tentang makalah yang telah dilakukan, yaitu tentang multikultural dan plural, apa perbedaan dan persamaannya. Yang pertama tentang latar belakang. Kita banyak beragam suku, agama, budaya, ras, etnik, kelompok golongan, latar belakang, adat istiadat bumi ini, khususnya bumi pertiwi Indonesia. Kemudian sesuai dengan semboyan negara kita, ya Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berada dalam atap satu NKRI. Kemudian tentang pentingnya pluralisme dan multikulturalisme untuk menjaga persatuan dan dari kebinekaan bangsa. Kemudian masalah yang diharapkan adalah tentang apa pengertian multikultural dan plural, kemudian juga perbedaan dan persamaannya. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengertian multikultural dan plural serta mengetahui perbedaan dan persamaan dari multikultural dan plural. Pembahasan pertama tentang konsep multikultural, yaitu kata multikultural terdiri dari 2 kata, yaitu multi yaitu beragam, banyak, dan kultural adalah budaya atau kebudayaan. Secara etimologi berarti keberagaman budaya. Budaya yang mesti dipahami adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan mesti dipahami sebagai semua kegiatan manusia terhadap kehidupannya yang kemudian akan melahirkan banyak wajah seperti sejarah, pemikiran, budaya, verbal, bahasa, dan sebagainya. Multikultural adalah sebuah filosofi yang juga terkadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dengan masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam satu negara. Multikultural
juga bisa diartikan sebagai sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan, bangunan, konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme lainnya adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya domain privat dan publik, hak asasi manusia, hak budaya komunitas, dan konsep-konsep lainnya yang relevan sesuai dengan kenyataan. Atau dengan kata lain, multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih kelompok masyarakat yang secara kultural dan ekonomi mengalami fragmentasi dan memiliki struktur kelembagaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menurut para ahli, yaitu di sini saya ambilkan Supardi Asra misalnya, menjelaskan bahwa multikultural merupakan suatu paradigma hidup dalam masyarakat yang didasari atas persatuan dan mengesampingkan perbedaan untuk mengantisipasi konflik sosial lainnya melalui kerjasama. Kesepakatan yang dibentuk mengenai keberagaman perbedaan seperti kebiasaan dalam masyarakat serta adat istiadat. Faktor penyebab terjadinya multikultural dalam masyarakat yaitu ada yang pertama, adanya perbedaan letak geografis, adanya pengaruh dari budaya luar, kondisi iklim yang berbeda, integrasi yang bersifat nasional. Bisa dicontohkan tentang apa itu multikultural, yaitu misalnya masyarakat di Bali yang sangat menerima perbedaan kebudayaan serta keberagaman lainnya yang sangat berbeda dan di budaya yang mereka miliki. Contoh lain itu adanya toleransi kehidupan beragama di dalam masyarakat yang dapat mempererat hubungan dan kesatuan dalam bernegara. Kemudian contoh lain, orang yang berasal dari berbagai suku yang berbeda yang berada dalam satu organisasi yang sama, mereka tidak mempermasalahkan latar belakang suku yang dimiliki karena memiliki tujuan yang bersamaan untuk dicapai dalam organisasi tersebut. Masih banyak contoh lain yang menjelaskan tentang apa itu multikultural. Yang berikutnya adalah tentang konsep plural. Plural berarti beragam atau bermacam-macam paham. Pluralisme dalam lingkup ilmu pengetahuan adalah sebuah paham yang bersedia menerima berbagai perbedaan yang ada antar manusia satu dengan yang lain. Di Indonesia, kesadaran akan pluralisme sangatlah penting, mengingat masyarakat sangat beragam dari berbagai aspek. Meski salah satu dampak buruk dari pluralisme adalah konflik, namun ini tidak berarti yang perlu disorot adalah sisi konfliknya, namun sisi keberagaman yang nyata dan harus disikapi dengan tenang dan bijaksana melalui pemahaman akan pluralisme. Di Indonesia, salah satu tokoh pluralisme adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau disebut Gus Dur. Atas usaha beliau, Indonesia mengambil keberadaan agama pertama, yaitu Konghucu yang akhirnya disahkan menjadi salah satu agama yang ada di Indonesia. Atas jasa Gus Dur mendapatkan gelar Bapak Pluralisme, sebab saat beliau menjadi presiden, toleransi akan keberagaman sangat diperhatikan. Umat Konghucu yang sebelumnya minoritas akhirnya mendapatkan pengakuan. Ini adalah bukti bahwa sikap pluralisme sangat penting dan harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang hidup dari keragaman. Pengertian pluralisme menurut ahli, misalnya dari Webster, menjelaskan bahwa pluralisme merupakan suatu kondisi sosial yang meliputi keragaman budaya, ras, etnis, bahasa, suku, dan sebagainya. Mereka yang memiliki ciri khas masing-masing bersedia untuk mempertahankan ciri khasnya itu dan bersedia berkecimpung dalam masyarakat yang majemuk. Dan masih banyak ahli lain yang menjelaskan tentang apa itu konsep pluralisme. Sehingga dari definisi tersebut dapat kita ambil suatu definisi bahwa pluralisme merupakan kesadaran akan adanya keragaman yang ada berdasar pada sikap ingin mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi toleransi dan rasa saling menghormati antar sesama. Kemudian manfaat pluralisme antara lain, yang pertama mengarahkan kita untuk selalu lebih
mudah memberikan toleransi terhadap adanya perbedaan yang terjadi dalam masyarakat, tidak mudah terpengaruh adanya konfrontasi oleh media massa atau media lainnya. Kemudian sebagai pondasi dasar dari adanya persatuan dan kesatuan yang terjadi dalam masyarakat. Macam-macam pluralisme diantaranya pluralisme sosial, ilmu pengetahuan, agama, budaya, dan media. Contoh pluralisme antara lain misalnya di Indonesia banyak berbagai macam pendatang, misalnya Cina, Pakistan, Amerika, Arab, dan sebagainya, yang mereka secaranya tak kelihatan jelas ciri-ciri fisiknya, namun kita sebagai bangsa Indonesia tetap berinteraksi dengan mereka dan bertoleransi yang tinggi dengan penghormatan dan penghargaan. Dan masih banyak lagi contoh tentang pluralisme. Perbedaan dan persamaan pluralisme dan multikulturalisme adalah bahwa sama-sama mengangkat tentang keberagaman, itu tentang macam-macam etnis, suku, agama, ras. Perbedaannya adalah bahwa gagasan tentang multikulturalisme mengutamakan adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan yang beragam demi mencapai tujuan bersama. Sementara pluralisme adalah suatu pandangan hidup yang menerapkan prinsip rasa saling menghormati dan toleransi dalam suatu komunitas masyarakat yang beragam. Jadi perbedaan utama dari keduanya adalah jika multikulturalisme, kehidupan bersama dari masyarakat yang memiliki kultur beragam dapat terus dijalani dengan tetap mempertahankan keaslian kebudayaan masing-masing, bahwa tiap-tiap kebudayaan sama dan sederajat, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, namun biarlah masing-masing hidup dan berkembang pada koridornya. Sedangkan dalam konsep pluralisme menekankan adanya kompromi terus-menerus perbedaan-perbedaan yang ada sampai kepada pengaturan identitas untuk menciptakan nilai yang diakui bersama. Konsep multikultur dan plural dalam Islam. Multikultural dan pluralisme adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan ini. Allah Ta'ala menciptakan dalam alam ini di atas sunnah multikultural dan pluralisme dalam sebuah kerangka kesatuan. Isu multikulturalisme dan pluralisme adalah setua usia manusia dan selamanya akan ada selama kehidupan belum berakhir, hanya saja bisa terus-menerus berubah sesuai perkembangan zaman. Multikultural dan plural pada hakikatnya merupakan realitas kehidupan itu sendiri yang tidak bisa dihindari dan ditolak. Karena multikultural dan plural merupakan sunatullah, maka eksistensi atau keberadaannya harus diakui oleh setiap manusia. Namun pengakuan ini dalam tatanan realitas belum sepenuhnya seiring dengan masyarakat politik dan kendala-kendala masih sering dijumpai di lapangan. Wacana tersebut sering dijumpai dalam Al-Quran. Kita berbicara tentang kemajuan masyarakat seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Terakhir, kesimpulannya bahwa pluralisme dan multikulturalisme adalah suatu keniscayaan, dan ini harus dianggap sebagai suatu hukum Allah, sunatullah, yang harus kita hormati untuk menciptakan persatuan bangsa, sehingga masyarakat di Indonesia yang majemuk terutama ini bisa memberikan suatu contoh keteladanan bahwa kita adalah yang multikultural dan plural seperti yang telah oleh ulama kita almarhum Yahya Ciptono kita Korpus itu telah menjadi bapak pluralisme di Indonesia. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang silahkan kalau ada pertanyaan ataupun sanggahan ataupun kami harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang memberikan izin. Mungkin saya langsung saja bertanya kepada Ibu Istik tentang makalah Anda yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan dalam Perspektif Gender. Nah, kita ketahui bahwa seorang pemimpin itu seyogyanya dan harus selalu kita taati dan wajib kita taati. Nah, ada beberapa hal yang tidak boleh kita taati, misalkan dalam segi kemaksiatan dan lain sebagainya. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah ada batasan-batasan yang wajib kita tolak dalam menolak seorang pemimpin istilahnya kan, dan juga apakah ada kriteria seorang pemimpin yang wajib kita taati. Mungkin itu saja, Bu Moderator. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Muslimah MPDI, yang saya hormati Bapak Ibu mahasiswa pasca sarjana. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan makalah dengan judul Kepemimpinan Pendidikan Islam dalam Perspektif Agama. Latar belakang dari makalah ini adalah dalam lembaga pendidikan Islam, fungsi pemimpin mempunyai peran yang strategis dalam mewujudkan visi kelembagaan, khususnya dalam pengembangan mutu kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan daya saing dalam berbagai bidang. Sehubungan dengan ini, peran aktif kepemimpinan tentu bukan sekedar mengemban fungsi secara struktural saja, tapi sebagai perealisasi tujuan dan program kelembagaan yang telah direncanakan secara kolektif. Kepemimpinan dalam berbagai lembaga pendidikan Islam saat ini, seperti sekolah, madrasah, kurang memenuhi standar kompetensi pendidikan. Karena kepala sekolah sebagian besar rendahnya pengetahuan atau keilmuan mengenai teori-teori kepemimpinan, serta posisi jabatan kepemimpinan yang tidak sesuai dengan profesionalisme atau bidang keilmuan yang ditekuni. Sehingga hal demikian menjadi kendala dalam pengelolaan dan pengembangan suatu lembaga pendidikan Islam. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, dikemukakan rumusan masalah. 1. Bagaimana karakteristik kepemimpinan yang relevan dengan perspektif agama? 2. Bagaimana fungsi dan syarat kepemimpinan perspektif agama? Yang ketiga, bagaimana tipe kepemimpinan dalam Islam? Tujuannya adalah untuk mengetahui karakteristik kepemimpinan yang relevan dengan perspektif agama, untuk mengatasi peran dan syarat kepemimpinan perspektif agama, kemudian untuk mengetahui tipe kepemimpinan dalam Islam. Pembahasan karakteristik kepemimpinan yang relevan dengan perspektif agama menurut Ordway dan Terry tentang teori sifat dari kepemimpinan yang dikutip Martini Kartono adalah: 1. Memiliki energi jasmaniah dan mental. 2. Kesadaran akan tujuan dan arah. 3. Keramahan dan kecil. 4. Integritas. 5. Penguasaan teknis.
6. Ketegasan dalam mengambil keputusan. 7. Kecerdasan. Dan 8. Kepercayaan. Selanjutnya, fungsi dan syarat kepemimpinan pendidikan Islam perspektif agama, yaitu 1. Sebagai katalisator, 2. Fasilitator, 3. Penghubung sumber, dan yang keempat, komunikator. Syarat-syarat kepemimpinan. Yang pertama, harus memiliki ketakwaannya, atau kalau dalam perspektif agama Islam harus kemuslimannya. 2. Tidak mempermainkan agama atau tidak mengolok-olok tentang agama. 3. Keadilan atau adil. 4. Memiliki keahlian. Dan yang kelima, pengetahuan luas. Tipe kepemimpinan pendidikan Islam. Tipe kepemimpinan pendidikan Islam dibagi menjadi 4. Yang pertama, kepemimpinan tunggal. Kepemimpinan tunggal, yaitu kepemimpinan para nabi yang kepemimpinan para nabi. Kemudian yang kedua, kepemimpinan kolektif, yaitu kepemimpinan para wali. Yang ketiga, kepemimpinan keahlian. Dan yang keempat, kepemimpinan kekeluargaan. Kesimpulan dari makalah yang sudah diuraikan di depan, kita ambil kesimpulan, yaitu kepemimpinan pendidikan Islam dalam perspektif agama, bahwa seorang pemimpin harus memiliki karakteristik sebagai berikut: energi jasmani dan mental, kesadaran akan tujuan dan arah, keramahan dan kecintaan, integritas, penguasaan teknis, ketegasan, dan kepercayaan. Adapun syarat kepemimpinan dalam perspektif agama adalah takwa, tidak mempermainkan agama, adil, ahli, dan pengetahuan luas. Kepemimpinan dalam perspektif agama yang situasional, yang dikombinasikan dengan situasi, akan mampu menentukan keberhasilan pelaksanaan kerja, tetapi tetap berdasarkan dengan nilai-nilai agama. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai makalah ini. Selanjutnya kepada rekan-rekan untuk membahas atau mengulas tentang makalah saya, dan kepada Ibu yang terhormat Ibu dosen untuk memberi masukan tentang penulisan makalah ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ispurnatin atas rekaman yang dikirimkan. Sembari kita mendengarkan rekaman tersebut, kita masih punya satu kesempatan lagi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Bu Isti, dipersilahkan. Dan kita masih juga menunggu pertanyaan juga untuk Pak Joko Susilo. Silakan kepada teman-teman, dan kita masih menunggu loading pengiriman penjelasan makalah dari Bu Mike ya. Dipersilakan kepada teman-teman 2 pertanyaan untuk Pak Joko dan 1 pertanyaan kesempatan lagi untuk Bu Isti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi ya, kayaknya ada kendala di audionya. Ini untuk Pak Joko. Belakangan kan marak persoalan pluralisme. Persoalan pluralisme ini yang seringkali menjadi
di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita berbicara tentang misalnya tentang ketuhanan, tentang Allah kan itu. Nah, ketika kita berbicara itu ada agama lain, pemeluk agama lain yang mempersoalkannya, padahal kita berbicara tentang agama kita gitu. Nah, ini menjadi pelanggar dari batas-batas pluralisme, batas-batas toleransi. Ini perlu disikapi, dan sampai saat ini penyikapannya pun masih beda-beda, masih menjadi persoalan, apalagi dengan media sosial. Ketika kita berbicara tentang itu, beberapa menit berikutnya itu menjadi konsumsi publik, padahal kita berbicara sesama muslim. Tapi ketika ada orang lain yang mendengarkan, itu jadi persoalan, dicaplah kita orang yang tidak plural. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan akan saya tujukan kepada Pak Joko. Saya tadi melihat di slide berapa ya, ada contoh tentang kerusuhan di Sampit, yaitu tentang contoh multikultural kelihatannya tadi. Nah, dari contoh yang dipaparkan tadi, bagaimana kira-kira cara mengatasinya agar konflik itu tidak meluas? Saya kira itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya kepada Ibu Mike. Ini dari Ibu Ispornatin. Ada pada makalah halaman 4 mengenai pendekatan dalam dasar konsep pemimpinan perspektif Islam. Terdapat pendekatan normatif yang terbagi menjadi 4 prinsip. Yang ingin saya tanyakan mengenai prinsip kesanaan. Tapi pada kenyataannya justru sebaliknya. Kita lihat ada sebagian pemimpin kita yang malah justru minta dilayani, tidak menunjukkan kesederhanaan, dan meminta untuk diistimewakan. Bagaimana Ibu menanggapi hal tersebut? Atas jawabannya dan pencerahannya saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Iswarnatin, ini pertanyaan untuk Ibu. Harapannya kan kita kepingin ada pemimpin yang ideal, pastinya untuk sekolah kan. Nah, pemimpin ideal itu kan harapannya serba menguasai, serba paham, serba bisa kan. Tapi kan kalau kita perhatikan itu tidak pernah ada kan. Dalam teorinya setiap pemimpin harus paham teori ini, harus paham kerjanya seperti ini. Sebetulnya pemimpin itu bukan harus memahami, harus menguasai semuanya, tapi kemampuan dia mengorganisir organisasi, kemampuan untuk bisa mengonsolidasikan semua bawahannya, itulah pemimpin yang ideal. Nah, pertanyaannya, kenapa ada penyebutan pemimpin itu harus paham, harus mengetahui, harus menguasai semua hal kan? Nah, persoalannya, adakah kita yang di dunia seperti itu kan? Kan tidak ada kan?
Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rustan atas pertanyaannya, dan mohon untuk waktunya saya untuk menjawabnya nanti di kesempatan berikutnya, jam istirahat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Mariani dan semuanya. Bahwasanya tadi seperti yang dijelaskan dalam makalah saya itu tentang konflik pluralisme, multikulturalisme memang sekarang ini marak, itu bahkan mungkin dari dulu yang berkaitan konflik agama, sosial, media, ilmu pengetahuan. Yang paling banyak biasanya konflik sosial, konflik agama itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Masyarakat kita mudah tersulut dengan hal-hal demikian, yang hal kecil sampai besar. Itu adalah kita menyikapinya harus lebih bijak, lebih baik, dan pasrah pada Allah Ta'ala. Memang keberagaman terutama agama, budaya, yaitu pluralisme, memang konflik yang laten, tersembunyi, atau bahkan juga bisa terbuka sekarang ini. Jadi kita sebagai masyarakat untuk menghindari hal seperti itu, tidak tersulut atau tidak menjadi luas, intinya pemerintah harus hadir di sini. Jadi kita tidak bisa bertindak sendiri, ya mungkin kita masing-masing saja menjaga diri masing-masing. Yang jelas harus ada pemerintah yang hadir di tengah masyarakat, itu yang lebih baik untuk menghindari kasus meluasnya konflik pluralitas seperti itu. Yang jelas di masalah pluralitas ini banyak jenis-jenisnya, itu ada agama, sosial, pengetahuan, media, dan sebagainya. Nah, di situ kan sangat banyak gesekan di masyarakat. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu ditekankan intinya. Yang jelas pertama, pemerintah harus hadir lewat peraturan perundangannya, lewat lembaga-lembaga sosial keagamaannya. Kemudian harus ada namanya mediasi, itu dari pihak ketiga, bisa juga adanya rekonsiliasi di konflik itu. Kemudian kita tidak memancing atau provokatif terhadap hal-hal tentang terkait pluralitas di Indonesia. Kemudian bisa juga kita membangun sikap anti diskriminasi. Itu misalnya kita di sekolah, kita tekankan anak-anak, bangunlah opini bahwa kita itu semua sama kedudukannya di mata hukum. Bukannya kita semua agama sama, bukan, tapi anak-anak harus bangun opini seperti itu. Kita semua agama, kita semua ini sama kedudukannya di hukum. Kemudian dibuatnya rancangan undang-undang tentang menghapuskan diskriminasi etnis, adanya tadi mengaktifkan lembaga-lembaga sosial agama di masyarakat, ada edukasi terhadap masyarakat tentang konsep pluralitas, kemudian penegakan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di tengah masyarakat. Tadi yang diharapkan pemerintah itu. Kemudian kita untuk menyikapinya sebagai diri pribadi harus banyak-banyak mengingat Allah, intinya seperti itu. Sebagai agama Islam kita kembali kepada Allah, pasrah kepada Allah, bukan pasrah kita tanpa usaha, tapi yang jelas semua kembalikan kepada Allah. Itu saja, dengan tidak berbuat yang misalnya dalam kutip neko-neko. Nah, itu memang untuk membahas masalah pluralisme di Indonesia ini ya nggak bisa habisnya untuk dibahas, akan habis, karena memang Indonesia adalah negara multikultural dan plural. Itu yang harus kita sadari bersama.
Yang jelas kita harus bijak dan bajik dalam menyikapi hal-hal yang berkembang di masyarakat. Itu saja. Mungkin itu Bu, terima kasih. Kurang lebihnya ditambahkan nanti ataupun kita bahas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Ruslan atas pertanyaannya, sekaligus mungkin sebagai pemanasan basis. Jadi yang jelas memang marak, mungkin ya sudah lama marak tentang fitnah terhadap Islam, memang terutama di media sosial seperti yang banyak kita lihat. Kalau dunia nyata rasanya ya bisa dikendalikan, tapi yang dunia maya ini yang susah dikendalikan banyak. Kalau kita menyikapinya tidak bijak bisa bahaya. Yang jelas memang kita, karena kita adalah orang Islam, kita menyikapinya secara agama saja, secara Islami. Bagaimana kita melihat fenomena ini adalah sebagai fenomena mungkin kata orang akhir zaman. Jadi fitnah memang marak. Jadi yang jelas kuncinya adalah memang sabar Pak ya, sabar, pasrah kepada Allah Ta'ala. Seperti yang sudah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Alaq ayat 22, tidak ada cara yang lebih baik dari menghadapi fitnah dengan bersabar. Itu yang artinya adalah, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan atau tempat yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang menyikapi fitnah seperti itu kita tidak boleh emosi intinya, atau menahan amarah jangan sampai emosi, seperti firman Allah dalam Ali Imran ayat 134 yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu memang kita harus menahan emosi, amarah. Kemudian yang jelas kita mendoakan, sebagai muslim kita mendoakan kejelekan dengan kebaikan. Kemudian kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kemudian ya berbanyak ingat kepada Allah, selalu kita berbaik sangka kepada Allah, pada orang. Ya kita introspeksi diri, itu yang lebih amannya, menjauhi sumber fitnah dan tidak mencari-cari fitnah. Kita berbanyak ibadah dan berkumpul dengan orang-orang soleh atau ulama atau orang baik. Itu ya untuk menghindari balasan-balasan kita pada fitnah-fitnah tadi. Memang hal itu sudah dijelaskan sebenarnya memang dalam Quran surat Al-Baqarah 120, bahwasanya Yahudi dan Nasrani tidak dan Islam itu sudah tertera dalam surat Al-Baqarah, yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak senang kepadamu hingga kamu mengikuti milah mereka, mengikuti agama mereka. Memang menyikapi seperti itu kita dengan berpikir tenang, kepala dingin, tidak dengan otot atau kekerasan, dengan kita hujatan kembali ke hujatan kotor. Yaitu tadi kita kembali kepada Allah, semua dikembalikan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah, mendapatkan inayahnya. Dan selalu kita beri kekuatan di akhir zaman ini untuk memegang teguh tali kema Allah. Memang banyak godaan, banyak fitnah. Jika kita tidak sabar, tidak atau istilahnya suka emosi, tidak bisa menahan amarah, nah itu bisa mengundang hal-hal yang memang tidak diinginkan.
kadang kita juga prihatin dengan media-media sosial seperti yang kita lihat bersama. Kadang kita disudutkan, umat Islam disudutkan, difitnah seperti yang kasus-kasus sebelumnya banyak, seperti misalnya saat ini tentang COVID-19. Saya melihat ada status orang non muslim bahwasanya katanya penguburan dengan selain dikebumikan lebih aman, atau yang dikebumikan memakan banyak tempat dan mengundang virus, itu adalah sebenarnya saya juga sakit hati seperti itu. Apalagi dengan fitnah-fitnah yang lain. Kalau kita itu terlalu emosi, nah, itu sudah di luar konteks keagamaan kita, agama Islam. Ya, intinya kita kepesankan kepada Allah, lakum dinukum waliyadin, agamaku bagiku agamaku, agamamu agamamu. Itu mungkin saja Pak Ruslan, mungkin nanti bisa tambahkan atau jika belum jelas ya dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hamsani atas jawabannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Hamsani, yang mana pertanyaannya tadi, bagaimana jika seorang pemimpin itu memberikan sebuah kebijakan-kebijakan yang tidak seharusnya diberikan, atau melakukan kemaksiatan, menyuruh kita untuk melakukan kemaksiatan. Nah, seperti apa kriteria seorang pemimpin yang wajib ditaati? Nah, adakah batasan-batasan yang wajib kita tolak dalam menolak kebijakan seorang pemimpin yang membawa kita kepada kemaksiatan? Jadi di sini saya akan menjawab seperti yang kita ketahui bersama pada pertemuan bulan lalu, pada pemateri Bu Mariani, dalam makalah beliau itu sudah dijelaskan kemarin ada 4 karakteristik pemimpin ideal menurut Islam. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bersama, Rasulullah SAW itu adalah panutan bagi kita semua, suri tauladan yang baik bagi kita semua. Nah, hal itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi sebagai pemimpin yang teladan, tentunya kita menjadikan Rasulullah itu sebagai modelnya, model ideal sebagai pemimpin. Rasulullah itu sudah selayaknya kita jadikan model dan kita contoh sifat-sifat beliau. Jadi ada beberapa sifat beliau yang bisa kita contoh dan bisa kita ikuti. Yang pertama ada sidik, atau yang artinya jujur. Nah, jujur ini tentunya harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, kejujuran itu merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin. Jadi apabila pemimpinnya itu jujur, tentu dia akan disegani oleh bawah-bawahannya. Pemimpin yang memiliki prinsip kejujuran tentunya akan menjadi tumpuan harapan bagi para pengikutnya. Mereka sangat sadar bahwa kualitas kepemimpinannya itu ditentukan sebelum memperoleh kepercayaan dari pengikutnya. Jadi jika pemimpin itu jujur, tentunya akan dipercaya oleh bawahannya. Nah, bagaimana dengan pemimpin jujur, suka berbohong, suka berdusta? Tentunya pemimpinan seperti itu sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari bawahannya. Dan sudah seharusnya jika pemimpin yang melakukan jika pemimpin itu tidak jujur, berbohong, suka berdusta, tentunya hal itu tidak patut untuk kita contoh dan tidak
tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, untuk kriteria yang kedua, di sini ada amanah atau yang artinya terpercaya. Jadi amanah ini juga ada dalam sifat diri Rasulullah SAW. Nah, sifat amanah ini tentunya bisa kita contoh untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi dengan memiliki sifat amanah ini, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. Kepercayaan masyarakat itu berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik untuk kemaslahatan bersama. Tentunya sudah banyak kasus-kasus yang ada di Indonesia ini pada zaman sekarang ini. Contohnya saja kasus korupsi, tidak amanah dalam memegang sebuah jabatannya. Nah, tentunya pemimpin yang melakukan hal seperti itu tidak patut untuk kita contoh dan tidak layak untuk menjadi pemimpin. Sudah seharusnya jika pemimpin mengajak kita kepada kemudaratan atau membawa kita kepada kemaksiatan, tentunya harus kita tolak. Jangan malah kita ikuti. Jangan malah tergiur dengan iming-iming yang berbagai macam. Kemudian kriteria yang ketiga ialah tablik atau komunikatif. Nah, kemampuan berkomunikasi merupakan kualitas ketiga yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sejati. Jadi, tablik ini juga sifatnya Rasulullah, sifat yang bisa kita contoh dari dalam diri Rasulullah. Pemimpin itu dituntut untuk membuka diri kepada rakyatnya, sehingga mendapat simpati dan juga rasa cinta. Nah, keterbukaan pemimpin kepada rakyatnya bukan berarti pemimpin harus sering curhat mengenai segala kendala yang sedang dihadapinya. Akan tetapi, seorang pemimpin itu harus mampu membangun kepercayaan rakyatnya untuk melakukan komunikasi dengannya. Nah, salah satu cirinya kekuatan komunikasi seseorang pemimpin ialah keberanian yang menyatakan kebenaran meskipun konsekuensinya itu berat. Jadi seorang pemimpin itu harus berani menyatakan sebuah kebenaran meskipun konsekuensinya itu berat. Katakanlah atau sampaikanlah kebenaran itu pun pahit rasanya. Jadi tablik itu juga bisa diartikan sebagai akuntabel atau terbuka untuk dinilai. Jadi harus transparansi atau adanya sikap keterbukaan dalam kaitannya dengan cara kita mempertanggungjawabkan sesuatu orang lain. Kemudian kriteria yang keempat, ada fatona yang artinya cerdas. Nah, seorang pemimpin itu tentunya harus cerdas, harus kecerdasan di atas rata-rata, sehingga ketika dia memimpin seseorang atau memimpin sebuah lembaga, tentunya dia harus lebih cerdas dibandingkan bawahannya. Tidak mungkin bawahannya lebih cerdas dibandingkan seorang pemimpin. Karena pemimpin yang cerdas itu tidak mudah frustasi ketika menghadapi sebuah permasalahan atau problema. Nah, karena dengan kecerdasannya, dia akan mampu mencari solusi dari setiap permasalahan yang akan dihadapi. Selain itu, pemimpin yang cerdas juga tidak akan membiarkan masalah itu berlangsung lama. Karena dia selalu tertantang untuk menyelesaikan masalah itu tepat waktu. Jadi, masalah itu tidak dibiarkan berlarut-larut baru diselesaikan. Selain itu, kecerdasan juga harus ditopang dengan keilmuan yang mumpuni. Ilmu bagi pemimpin yang cerdas merupakan bahan bakar untuk terus melaju di atas roda kepemimpinannya. Jadi pemimpin yang cerdas itu harus haus akan ilmu, karena baginya hanya dengan keimanan dan keilmuan dia akan memiliki derajat yang tinggi di mata manusia juga pencipta. Nah, hal itu juga dijelaskan Allah dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah itu akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi, seorang pemimpin itu tidak harus stagnan seperti itu. Tidak harus stagnan terhadap keilmuannya, tapi dia harus terus menggali dan haus akan ilmu. Begitu. Jadi ada 4 kriteria
untuk seorang pemimpin yang ideal menurut Islam. Ada jujur atau sidik, kemudian ada amanah atau terpercaya, kemudian yang ketiga tablik, komunikatif, dan yang terakhir fatonah atau cerdas artinya. Mungkin sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator, dan jika ada teman-teman yang ingin menanggapi, saya persilahkan juga. Dan kepada Ibu, mohon nanti pencerahannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Mariani. Ya, pertanyaan beliau, saat ini kita bisa melihat maraknya saling hantam dan adu domba di antara kita semua di berbagai aspek. Jika kita wajib menjadi orang yang bertoleransi, maka sebenarnya di mana letak toleransi kita itu? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Ya, jadi dimulai dari kita memahami apa itu sebenarnya toleransi. Jadi sebenarnya toleransi itu adalah sikap saling menghargai melalui saling pengertian dengan tujuan kedamaian. Jadi intinya toleransi itu adalah sifat dan sikap saling menghargai. Sifat dan sikap saling menghargai ini harus ditunjukkan oleh siapapun terhadap segala bentuk pluralitas yang ada di Indonesia. Sikap toleransi ini sebenarnya sangat sederhana atau sangat simpel sekali, tetapi mempunyai dampak yang luar biasa positif bagi integritas bangsa kita. Nah, ketiadaan toleransi ini akan memicu konflik yang tidak kita harapkan. Pelaksanaan sikap toleransi itu ya harus didasari sikap kelapangan dada terhadap orang lain. Ya. Nah, benih toleransi itu sebenarnya adalah cinta kasih manusia. Benih dari intoleransi itu sebenarnya adalah bentuk dari ketakutan dan ya. Nah, nilai-nilai toleransi dalam Islam dapat kita lihat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 14 ya, yang artinya serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dari pelajaran yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ayat di atas itu merupakan perintah kepada kita untuk menghindari segala bentuk pemaksaan, adu domba, dan melarang untuk umatnya untuk menyudut perang. Apabila ada perbedaan pandangan, maka harus diselesaikan dengan cara yang baik. Saya teringat sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa Islam itu hancur karena umatnya meninggalkan agamanya, dan kafir itu menjadi maju karena meninggalkan agamanya. Ya, jadi mungkin demikian yang saya jawab Ibu Mariani. Jadi pada intinya adalah jika kita menghendaki hidup damai, saling toleransi, maka kembalilah kita kepada ajaran agama kita, yaitu Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan kedua, yaitu dari Pak Humaydi. Ya, Pak Humaydi menanyakan tentang surah Al-Maidah ayat 51 yang sekali dimaknai tentang larangan umat Islam untuk memilih pemimpin non-muslim, sehingga sering memunculkan konflik. Sedangkan dari makal yang dibahas, kita juga harus saling bertoleransi dan mengakui keberadaan golongan. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Pak Humaydi tersebut. Terlebih dulu kita akan memahami apa arti dari kepemimpinan atau pemimpin itu. Jadi dalam Islam itu kepemimpinan itu salah satu aspek yang sangat penting ya. Hal ini bisa kita lihat dari begitu banyaknya ayat dan hadis Nabi ya yang membahas tentang hal ini. Ya, hal ini bisa dimengerti karena pemimpin merupakan salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan suatu masyarakat. Dalam Islam, semua persoalan yang menyangkut kehidupan umat itu telah ada aturannya yang sangat jelas dan detail sekali. Sebagai contoh, misalnya adalah tentang tata cara bersuci, kemudian tata krama, misalnya saat bersin,
makan, minum, tidur, buang air, dan seterusnya. Nah, padahal ini kan hanya menyangkut masalah yang sangat individual ya, dan sangat logis jika dalam persoalan yang lebih besar dan luas dampaknya Islam juga sangat peduli. Contohnya soal kepemimpinan ini ya. Hal ini karena aspek kepemimpinan itu sangat luar biasa besar dampaknya bagi kehidupan seluruh rakyat atau umat di suatu negeri ya. Hadis Nabi juga dengan jelas dan tegas begitu seriusnya memandang persoalan kepemimpinan Islam ini ya. Dari hadis riwayat Abu Daud dari Hubairah mengatakan, hadis Nabi berbunyi seperti ini, yang artinya jika ada 3 orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Hadis ini secara jelas memberikan gambaran betapa besar Islam sangat memandang penting persoalan memilih pemimpin. Hadis ini memperlihatkan bagaimana dalam sebuah kelompok muslim yang sangat sedikit atau kecil pun, Nabi memerintahkan seorang muslim agar memilih dan mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin. Kemudian kisah pembaitan Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'idah saat pasca wafatnya Rasulullah itu bukti lain betapa pentingnya arti kepemimpinan dalam Islam. Saat jasad Nabi yang belum dimakamkan, para sahabat lebih mendahulukan memilih khalifah pengganti Nabi daripada menyelenggarakan jenazah beliau yang agung dan mulia. Nah, kemudian dalam Al-Quran salah satu topik yang banyak dibahas adalah soal memilih non-muslim bagi kaum muslimin. Al-Quran telah memberikan begitu banyak tuntunan dan petunjuk bagi kaum muslim agar tepat dalam memilih figur pemimpin ya. Nah, tidak cukup dengan kalimat yang nadanya anjuran saja, tapi ayat-ayat yang menjelaskan soal ini bahkan disampaikan dengan bahasa perintah larangan yang sangat tegas dan jelas. Dari sana beberapa ayat bahkan dengan ancaman yang sangat tinggi dan serius bagi yang melanggarnya ya. Adapun ayat-ayat tersebut misalnya dalam Ali Imran ayat 28 ya, yang artinya janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali, pemimpin, teman setia atau pelindung dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena memelihara dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, dan hanya kepada Allah kamu kembali. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 144 juga dikatakan Allah SWT berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kami ingin mengadakan alasan nyata bagi Allah Subhanahu wa taala? Dan masih banyak ayat-ayat yang lain ya, seperti yang Bapak katakan Al-Maidah tadi ayat 51 dan sebagainya ya. Banyak sekali kita lihat di situ ya, dan sangat luar biasa dengan tegas Allah menyuruh kita untuk memilih pemimpin yang muslim. Nah, hal ini juga merupakan kesalahan para ulama salaf dalam memahami ayat-ayat tersebut, menunjukkan bahwa ayat-ayat yang melarang memilih pemimpin non muslim bagi kaum muslimin itu menunjukkan derajat mutawatir ya, sehingga tidak muncul perbedaan pendapat di kalangan mereka. Nah, fakta yang saya sebutkan tadi memperlihatkan bahwa persoalan memilih pemimpin itu merupakan salah satu persoalan yang dipandang sangat penting dalam pandangan Islam, karena memilih pemimpin itu tidak hanya mencakup dimensi duniawi, lebih dari itu juga memiliki dimensi ukhrawi ya. Karenanya tidak selayaknya seorang muslim masih menggunakan dasar dan acuan lain selain yang telah jelas dan tegas sebutkan dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran ya. Oke. Nah, dari penjelasan di atas juga telah jelas ya secara agama kita bahwa kita wajib memilih pemimpin yang muslim, dan haram hukumnya kita memilih pemimpin yang kafir ya. Apakah hal itu bentuk tidak ketoleransi? Bukan ya, tapi memilih pemimpin Islam itu adalah bentuk ketaatan kita pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ini bukan merupakan bentuk intoleransi kita kepada pemeluk agama yang lain ya.
dan dalam undang-undang pun kita ada perlindungan untuk melaksanakan agama kita, ya, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri-sendiri dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Nah, untuk masalah memilih pemimpin yang non-muslim dan itu diharamkan, itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah dan itu dijamin oleh undang-undang. Demikian yang dapat saya jawab. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menanggapi pertanyaan dari Ibu Ispurnatin, di mana pertanyaannya itu berkaitan dengan kepemimpinan yang menggunakan prinsip kesederhanaan, dan kebetulan pertanyaan yang diajukan Bu Ispurnatin ini bertolak belakang dengan konsep kesederhanaan, artinya pemimpin tersebut bertolak belakang dengan prinsip kesederhanaan sehingga dia selalu minta dilayani dan minta diistimewakan. Tanggapan saya terhadap pertanyaan ini adalah, jika pada era sekarang, jika kita bukan menemui tapi sudah sering menemui pemimpin yang seperti itu, maka sebaiknya lah kita, karena sebenarnya memang kita sebagai bawahan harus patuh terhadap pemimpin, dan ada juga dalam sebuah riwayat dikatakan apabila kita tidak patuh terhadap pemimpin atau membangkang, maka dikatakan kita itu melarikan diri dari pemimpin, atau kasarnya kita disebut sebagai anak buah yang murtad, pembangkang gitu, bukan murtad, pembangkang. Kalau menurut saya sebaiknya selama yang dia lakukan itu masih dalam tahap kewajaran, tidak ada kita ikuti. Tapi jika yang diminta atau dia meminta dilayani, diistimewakan itu sudah di luar norma etika dan norma adab kebiasaan, maka wajib bagi kita untuk menentang keinginan pemimpin itu dengan cara yang halus pertama. Kemudian kita juga wajib menegur dan mengingatkan kepada si pemimpin bahwa dia itu bisa jadi pemimpin karena suara orang banyak dan karena adanya penilaian dari orang banyak, seperti itu. Kemudian jika tetap tidak bisa, maka kita berhak untuk tidak mentaati terhadap pemimpin tersebut, untuk tidak mentaati dan tidak perlu untuk melayani. Artinya kita boleh berhijrah mencari pemimpin yang lainnya. Jadi dengan kata lain, kita tidak lagi mengikuti dan berada di bawah pengawasan pemimpin yang tadi tidak bisa mengikuti prinsip kesederhanaan pada konsep pendekatan normatif. Itu saja jawaban dari saya atas pertanyaan dari Ibu Ispurnatin. Silakan ditanggapi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Rus'an mengenai mengapa ada penyebutan bahwa pemimpin itu harus paham dan menguasai semua hal, dalam arti karakteristik, teori-teori kepemimpinan, padahal faktanya tidak banyak dijumpai hal seperti itu. Jawabannya adalah, sebenarnya pertanyaannya sudah Bapak jawab,
yang dikatakan pemimpin yang ideal dalam memimpin yaitu mempunyai kemampuan mengorganisasi suatu organisasi dan mengkonsolidasi bawahan-bawahannya. Nah, hasil dari keberhasilan pemimpin tersebut ditunjukkan dari hasil kerja nyata, menunjukkan kemajuan, kemudian mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik. Itulah yang bisa kita sebut sebagai pemimpin yang berhasil. Berarti pemimpin tersebut telah mempunyai karakteristik dari seorang kepemimpinan dan sudah memahami teori-teori tentang kepemimpinan. Mereka atau pemimpin tersebut dapat menjalankan amanahnya sesuai dengan tupoksinya sebagai pemimpin. Adanya karakteristik kepemimpinan dan teori-teori kepemimpinan tersebut itu sebagai acuan, sebagai pedoman bagi seorang pemimpin. Seandainya pemimpin tersebut tidak melaksanakan apa yang sudah tercantum dalam karakteristik dan teori-teori atau sifat-sifat pemimpin, itu kita kembalikan lagi kepada pribadi seorang pemimpin tersebut. Apa tujuannya pemimpin tersebut menjadi pemimpin? Demikian mungkin jawaban singkat dari saya. Seandainya belum puas, belum sesuai dengan harapan Pak Ruslan, mohon maaf. Kemudian seandainya ada dari teman-teman untuk menambahkan dari jawaban saya, mohon masuk. Dan kepada Ibu dosen juga saya mohon untuk pencerahannya atas pertanyaan dari Bapak Ruslan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Assalamualaikum, bersama Prof. Hamdana ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, karena situasi dan kondisi pada saat ini, tetapi tetap perkuliahan kita tetap jalankan. Silahkan kalian meneruskan diskusi kita kemarin dari kelompok 5 mungkin sampai kelompok 9. Tapi per kelompok ya, per kelompok dulu dibahas, nanti di akhir-akhir nanti akan diberikan pencerahan dari Bu Muslimah. Dan insya Allah nanti di akhir perkuliahan kita pada hari ini, materi yang sudah kalian kerjakan atau kalian diskusikan akan kita jadikan UTS. Jadi tunggu nanti soal UTS yang ada, kalian silakan kerjakan nanti di rumah, dan menjawabnya pun di rumah, nanti dikirim pun dari rumah gitu. Terima kasih para mahasiswa sekalian, semoga kita sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih moderator. Saya menanggapi sedikit dan dari jawaban tadi dari Pak Riono, jelas ya, kita tidak boleh memimpin, tidak boleh memilih pemimpin orang kafir ya. Jadi wajib memilih pemimpin yang Islam. Namun hal ini ya, bagaimana kita menyikapinya di masyarakat hal seperti ini? Kalau kita sampaikan misalnya hal seperti ini, lalu tentu ya, kalau kita menyampaikan misalnya hanya kepada orang-orang Muslim mungkin tidak jadi permasalahan atau tidak jadi soal. Yang jadi permasalahan jika kita sampaikan ini didengar oleh orang yang non-Muslim. Jadi ini tentu menimbulkan konflik ya, konflik
konflik yang terjadi. Nah, itu yang dipikirkan. Contoh kasus, saya pernah melihat ya dan mendengar juga ada di masyarakat, baik pileg ketika pilkada atau apapun itu, ada yang menyampaikan hal seperti itu, namun didengar oleh orang yang bukan muslim, dan mereka tersinggung. Nah, ketersinggung dan sampai saat ini terjadi konflik, gitu kan, terjadi konflik. Padahal itu sesama teman, dan sampai sekarang tidak pernah teguran lah hal seperti itu. Nah, ini kan jadi persoalan, dan kaitan dengan pluralisme tadi ya, itu kan ada toleransi, sedangkan di sini jelas ini tidak ada toleransi ya. Mungkin itu Pak, mau meminta tanggapan dan juga bagaimana kita menyikapi di masyarakat, atau kita bersikap menyampaikan untuk memilih pemimpin yang muslim, dan juga bagaimana kita bersikap ketika mendengar ada misalnya ada masyarakat yang menyampaikan, atau misalnya tim sukses daripada calon yang menyampaikan hal seperti itu ya. Mungkin sangat rentan sekali ya. Oke, mungkin itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hamdana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Humaydi atas tanggapannya, dan mungkin memang pada kenyataannya memang seperti itu ya di masyarakat kita ya. Ya itulah namanya resiko pluralisme dalam beragama di negara kita. Tetapi kita sebagai umat Islam harus mempunyai keyakinan, karena memang itu sudah secara tegas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan larangannya pun sudah jelas juga apabila kita tidak mentaati hal tersebut. Nah, mengenai yang terjadi di masyarakat dalam hal ini, untuk penyampaian itu mungkin yang pertama kita lakukan adalah kita harus berhati-hati ya kepada orang-orang kita di dalam saja dulu. Kalau misal keluar, sampaikan juga kepada mereka bahwa apa yang kita lakukan itu adalah atas dasar agama kita, dan kita punya prinsip seperti ini, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku ya. Jadi jelas di sini. Kemudian juga di penjelasan saya tadi sudah saya sebutkan bahwa dalam hal ini secara negara kita juga dilindungi oleh undang-undang kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 9 ayat 2 ya, yang menyebutkan, selagi saya ulangi, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri-sendiri dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu ya. Jadi mengenai memilih pemimpin yang ini, kalau misalnya ada saudara kita yang non muslim yang mendengarkan kemudian mereka tersinggung, kita sebutkan kepada mereka, mohon maaf, ini adalah ajaran agama kami dan hal ini dijamin oleh undang-undang, dan kalaupun misalnya mereka tidak terima, mereka silahkan secara hukum, tetapi itu kita sudah punya dasarnya, itu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 9 ayat 2 ya, yang jelas sih itu melindungi kita dalam hal. Jadi dalam hal berat ini saya rasa sudah digugat lagi oleh mereka ya, dan konflik yang terjadi pun itu tidak insya Allah tidak berlangsung lama seperti yang kita perhatikan seperti di Jakarta dan sebagainya. Begitu selesai ya sudah ya. Mungkin itu saja. Kalau misalnya ada tambahan dari kawan-kawan, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Berarti kalau misalnya mereka tidak terima dengan hal seperti itu, menimbulkan konflik-konflik sosial, jadi untuk sementara jadi dibiarkan aja berarti Pak ya. Mungkin dia akan reda sendirinya, mungkin seperti itu ya Pak ya.
Alhamdulillah perkuliahan kita pada hari ini sudah berjalan dengan baik. Pertanyaan juga sudah dijawab, dan jika tidak ada lagi tanggapan dari teman-teman yang lain, mohon izin saya kembalikan diskusi kita pada hari ini kepada Ibu dosen pengampu kita, Ibu Dr. Muslimah. Kepada Ibu kami persilahkan.